Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Syawaki. Video kali ini saya akan mengajak Anda untuk membongkar laptop Asus TUF A15. Dan ini laptopku pribadi. Saya akan membongkar laptop ini untuk memasang harddisk di dalamnya. Seperti ini kondisi laptopnya masih mulus dan masih baru ya, belum 1 tahun. Oke, mari kita coba. Dan sekarang udah aku siapkan. Bentar. Dan seperti ini bentuknya harddisk yang ingin saya masukkan ke dalam laptop. Tapi saya akan menggunakan yang memorinya 500 GB, karena yang tadi itu hanya 320 GB, yang menurutku kurang cukup untuk penyimpanan yang banyak. Jadi kita menggunakan harddisk yang slim, ukuran 500 GB. Baiklah, mari kita akan mulai untuk membongkar cover belakang atau cover bawah dari laptop Asus TUF ini. Dan ini ada stiker garansi dari toko ya, tapi gak masalah kalau mau dibuka atau mau diklentek, gak masalah, karena stiker ini menutupi salah satu baut yang ada di tengah. Langsung kita percepat aja ya videonya supaya tidak terlalu lama. Jadi di depan ini ada 4 baut yang akan kita lepas perlahan-lahan aja. Dan saya kira bautnya ini yang bagian depan semuanya sama, gak ada yang beda. Untuk ukurannya juga panjangnya sama dan persis. Oke, sekarang kita pindah bagian tengah. Karena bagian depan udah selesai semua, dilepas bautnya. Sekarang kita pindah bagian tengah, dan di bagian tengah ini cuma ada 3 baut yang cukup simpel untuk dibuka. Dan setelah semuanya terlepas, mari kita pindah bagian belakang sendiri. Dan bagian belakang ini ada 4 juga, cuman kayaknya ukuran bautnya ada yang panjang dan ada yang sama seperti yang bagian tengah dan bagian depan. Oke, seperti ini. Seperti ini baut yang saya maksud, ada yang panjang juga ada yang pendek ya. Untuk yang panjang cuman 2, tempatnya ada di bagian belakang laptop, di bagian tengah-tengahnya ini. Terus untuk yang pendek sepertinya semuanya sama, di bagian depan sama bagian tengah, bagian belakang yang di kanan kiri bautnya sama pendeknya. Dan sekarang kita mencari celah untuk membuka ini cover bagian bawah dari Asus TUF. Dan biasanya harus dilakukan secara perlahan-lahan, jangan asal ditarik. Kalau nariknya secara maksa, takutnya bisa pecah ini bagian klikinya. Jadi kita tetap harus fokus, tetap sabar untuk membukanya ya, karena ini juga pengalamanku. Oh, lumayan bisa nih. Klik, klik, klik tuh. Ada klipnya. Mungkin kalau denger langsung kayaknya tuh kelihatan nggak? Oke, sekarang bagian depan ini udah lumayan lah ya, mau terbuka. Sekarang kita lihat dari samping. Samping ini akan aku buka menggunakan kartu, dan berhasil kebuka. Kita ke sisi sebelahnya, samping ini harus berhati-hati juga ya bukanya. Jangan sembarangan, juga jangan kasar. Jadi kalau nggak bisa ya dicoba pelan-pelan aja. Kalau kasar takutnya ada kejadian yang nggak terduga. Dan ini yang paling sulit menurutku, bagian belakangnya, karena sedikit atos atau keras gitu, nggak mau kebuka gitu. Jadi memang harus sabar ya. Dan akhirnya terbuka juga, alhamdulillah, mantap. Dan ini bagian dalam laptop, ini bagian motherboardnya. Lalu ini untuk covernya kita kesampingkan aja ya, taruh samping. Kita akan pasang harddisknya. Yuk kita mulai. Kita akan mulai untuk memasang harddisk internalnya ya. Jadi saya kan ada punya 2 harddisk ini. Satunya 320 GB dan satunya 500 GB. Yang ini ya 500 GB. Yang 500 GB akan saya pasang
Buat kalian yang ingin mencari harddisk laptop atau harddisk internal yang slim ini, kalian bisa mencari di Tokopedia. Untuk linknya akan saya taruh di deskripsi. Kita lihat-lihat dulu di bagian speaker. Ini aku baru tahu ya kalau speakernya kayak gini ya. Juga ini ada baterai, juga ada kipas, dan ini sedikit kotor mungkin karena panas mungkin. Gak tahu lagi, tapi untuk yang lain-lainnya masih aman, gak ada masalah. Juga kita akan mulai untuk memasang harddisknya, dan kita membutuhkan soket. Ini soketnya udah ada saat kita pembelian laptopnya, jadi kita nggak perlu beli soketnya sendiri, udah ada pokoknya, udah disiapkan. Dan untuk soketnya kita akan menggunakan yang seperti ini ya, karena soketnya kan ada dua. Dan ini yang kita pakai, yang tipis, kabel yang ada tipisnya kayak gini ya. Soalnya kalau yang kabel satunya kurang cocok. Jadi langsung aja kita pasang soketnya ke harddisknya. Cara masangnya juga gampang. Itu ada bagian yang pendek, dipaskan bagian yang pendek. Untuk bagian yang panjang dipaskan yang panjang. Kalau udah seperti ini bentuknya, lalu kita bisa taruh di penempatan harddisk yang di laptop, slot harddisknya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat di samping ini ada dua lubang untuk masang baut ya. Jadi harddisknya ini dibaut, dipasang supaya tidak renggang harddisknya. Juga di sisi sebaliknya juga ada. Dan untuk pemasangannya saya menggunakan obeng yang lebih kecil, obeng plus yang lebih kecil. Soalnya obeng yang tadi yang saya pakai itu terlalu besar sih, jadi susah untuk masangnya. Oke, mari kita pasang. Nah, sekarang bagian bautnya ini udah terpasang ya. Di sisi-sisi udah terpasang semua seperti ini contohnya. Kalau untuk pemasangan baut pasti aku yakin kalian semua bisa lah ya. Tinggal disesuaikan aja, obengnya pakai yang kecil atau obeng yang besar. Ini juga ada bautnya, udah terpasang, aman. Jadi harddisknya itu gak renggang. Sekarang kita tinggal pemasangan kabelnya ini aja ke bagian motherboard yang seperti penjepit ini. Ini kita sedikit congkel aja ke atas, nanti bakalan terbuka seperti ini ya, pelan-pelan aja. Oke, sekarang ini ada kesalahan ya, kesalahan pemasangan. Jadi kalau misalnya harddisk ini aku pasang terlebih dahulu, aku baut terlebih dahulu, itu susah untuk masukkan kabelnya ini ke dalam penjepitnya untuk penghubungnya ke motherboard. Jadi lebih baik harddisknya ini aku keluarkan dulu, lalu aku pasang dan sampai bunyi klik, ditekan dikit ya sampai bunyi klik, lalu kita pasang aja harddisknya ini ke tempat slotnya. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin bisa kalian coba kalau kalian ingin membongkar laptop kalian sendiri. Oke, sekarang udah terpasang semua. Ini kabelnya ini, kabel soketnya ini juga udah terpasang ke bagian motherboard, penjepitnya motherboard. Lalu harddisknya juga ini tinggal kita pasang bautnya ya, kayak yang tadi, supaya tidak renggang. Jadi nggak kocak gitu kalau misalnya laptop ini dipakai. Dan ini udah terpasang ya, seperti ini contohnya. Di sisi kanan, kiri itu juga ini udah terpasang. Pokok totalnya ada 4 baut yang harus terpasang. Juga kita harus teliti lagi, lihat lagi apakah emang benar-benar soketnya ini udah terjepit atau belum. Kalau udah, oke. Sekarang ini dia tahap terakhirnya, itu adalah menutup kembali casing bawah ini, casing bawahnya laptop Asus TUF. Caranya sama seperti di video awal ya. Pokok yang ini sekarang kita tutup seperti ini biasa, lalu bagian samping-sampingnya kita tekan sedikit sampai bunyi klek klek klek. Oke. Kalau udah seret, kita tinggal pasang bautnya.
dan bautnya seperti yang kataku tadi, jangan sampai salah pemasangan. Ini dia, tinggal diseretkan aja nih, tinggal ditekan-tekan dikit-dikit, pelan-pelan aja ya. Oke, selanjutnya kita akan memasang baut-bautnya yang seperti kataku tadi itu. Di bagian depan kita mulai dulu. Bautnya yang untuk bagian depan itu sama semua, nggak ada yang beda, jadi nggak perlu takut salah masang ya. Dan setelah bagian depan udah selesai dipasang baut, mari kita pasang di bagian tengah. Di bagian tengah ini cuma ada 3 baut. Seperti video yang awal, cuma ada 3 baut. Dan 3 baut yang di bagian tengah ini sama seperti baut yang bagian depan. Jadi panjangnya sama. Dan sekarang kita akan pasang baut yang di bagian belakang. Dan baut yang bagian belakang ini ada 4. Kanan kirinya itu panjangnya sama seperti yang bagian depan, cuman bagian tengah di laptop baut yang belakang ini sedikit lebih panjang. Iya, mungkin karena tempatnya ya, posisinya harus seperti itu. Oke, setelah semua bautnya udah terpasang, mari kita hidupkan. Ini udah hidup posisinya. Sekarang kita akan buka, kita akan lihat apakah harddisknya ini sudah terbaca atau tidak. Kalau misalnya tidak terbaca berarti gagal, dan kalau terbaca berarti berhasil. Dan ini terbaca ya, ada dari 500 GB terbaca 465 GB. Jadi beberapa memori udah jadi sistem ya mungkin. Jadi nggak total 500 GB, nggak. Ini udah terbacanya 465 GB. Dan sekarang kita akan mencoba untuk memindahkan file yang ada di data E ke data D. Data D itu harddisknya ya, harddisknya. Sekarang kita akan lihat seberapa kencang sih kecepatannya untuk memindahkan data dari data E ke data D. Untuk data E dan data C-nya ini menggunakan SSD. SSD-nya aku bagi 2. Dan untuk harddisknya tidak. Dan ini dia foldernya, ada 4 folder yang ukurannya 42 GB. 42 GB-an lah ya. Jadi aku pindah ke data D. Kita lihat kencengnya seberapa. Tapi kalau menurutku sendiri pasti nggak terlalu kenceng kayak SSD ya. Jangan harap. Sama juga harddisk HDD. Jadi kecepatannya nih, speednya naik turun nggak pasti. Tapi kalau menurutku sih lumayan lah ya, lumayan worth it. Untuk penyimpanan besar, aku sarankan menggunakan harddisk. Jika kalian ingin menggunakan yang kenceng-kenceng ya, kalian menggunakan SSD aja. Cuman harganya SSD pasti lebih mahal. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih sudah mau menonton. Dukung terus channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.